Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik lunas yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai renungan malam ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komen, bagikan video ini agar semakin banyak yang ikut mendoakan, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan setiap zikir dan doa penenang hati. Mari juga saling mendoakan di kolom komentar. Ya Allah, lunaskan hutang kami, lapangkan rezeki kami, dan tenangkan hati kami. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ujian itu datang, kadang kita terkejut. Hari ini hidup terasa baik-baik saja. Esoknya beban datang bertubi-tubi. Tagihan berdatangan, rezeki seret, hati gelisah. Dan kita pun bertanya, apakah Allah sedang marah padaku? Apakah ini balasan atas dosa-dosaku? Namun sahabatku, tidakkah kita sadari bahwa ujian tidak selalu berarti murka, kadang justru tanda cinta yang belum kita pahami. Cinta yang menyamar sebagai ujian. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya kemudahan. Kadang cinta itu datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk sempitnya rezeki, dalam bentuk tumpukan hutang yang membuat kita menunduk setiap malam. Tapi disitulah rahasianya. Karena justru saat kita jatuh, kita kembali bersujud. Karena saat kita tak punya apa-apa, kita akhirnya sadar bahwa hanya Allah tempat bergantung. Allah tak pernah ingin menyiksa hambanya. Sahabatku yang sedang diuji, ketahuilah, Allah tidak ingin menyiksa hambanya. Dia lebih lembut daripada siapapun yang pernah mencintaimu. Namun karena kasih-Nya begitu besar, Dia ingin menghapus dosa-dosamu dengan ujian yang kau jalani sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mungkin hutangmu hari ini bukan azab, tapi cara Allah menyiapkan keberkahan baru dalam hidupmu. Teguran yang membawa cahaya. Ada kalanya ujian datang sebagai teguran penuh kasih, teguran agar kita berhenti sombong, teguran agar kita lebih berhati-hati dengan rizki, teguran agar kita ingat siapa pemilik sebenarnya. Hutang bisa jadi jalan Allah menegur kita dengan lembut, bukan untuk menjatuhkan, tapi agar kita melihat arah yang selama ini salah. Dan ketika kita mau belajar dari teguran itu, hidup perlahan mulai berubah. Ujian bukan akhir, tapi awal. Sahabatku, jangan takut pada ujian, karena setiap ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Ujian hutang mungkin membuatmu menangis, tapi percayalah, air mata itu sedang membersihkan hatimu. Bukan kebetulan kamu mendengar video ini, mungkin ini cara Allah ingin bicara padamu, bahwa Dia belum meninggalkanmu, bahwa masih ada harapan, dan bahwa ujian ini bukan akhir, tapi awal dari titik lunasmu. Saat dunia terasa sempit, pernahkah kamu merasa dunia begitu sempit? Setiap langkah seolah menemui jalan buntu, setiap usaha seolah gagal, dan setiap doa seakan belum terjawab. Itulah saat di mana Allah sedang melatih hatimu. Karena tanpa kesempitan kita tak akan pernah tahu bagaimana rasanya lapang. Tanpa rasa sakit, kita tak akan pernah tahu indahnya disembuhkan. Dan tanpa terlilit hutang, kita mungkin tak akan belajar tentang sabar, tawakal, dan makna rezeki sejati. Ujian adalah proses penyucian. Hutang bukan sekadar urusan angka, bukan hanya soal kurangnya harta. Kadang ia adalah cara Allah menyucikan niat dan hati. Mungkin dulu kita terlalu percaya pada kekuatan diri, terlalu bangga pada kemampuan, lupa bahwa rezeki bukan karena pintar atau kerja keras, tapi karena kasih Allah semata. Dan kini, melalui ujian ini, Allah sedang mengembalikan arah hatimu dari dunia menuju kepadanya. Ketika doa belum juga dijawab, sahabatku, jangan pernah berhenti berdoa, meski rasanya doa itu tak kunjung dijawab. Karena Allah tidak pernah menolak doa, Dia hanya menundanya agar waktu jawabannya lebih indah. Allah tahu kapan kamu benar-benar siap menerima pertolongan. Allah tahu kapan rezekimu harus datang agar tidak jadi ujian yang lain. Jadi teruslah berdoa, teruslah bersujud, sebab doa yang kau panjatkan dengan air mata hari ini bisa jadi sebab Allah turunkan keajaiban esok hari. Mengganti putus asa dengan harapan,
Jangan biarkan hutang membuatmu putus asa, karena rasa putus asa itu adalah bisikan syaitan yang ingin membuatmu lupa bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak akan membiarkanmu selamanya dalam kesempitan. Setiap malam yang gelap pasti berganti pagi. Setiap beban berat pasti ada waktunya diringankan. Ganti rasa putus asa itu dengan keyakinan bahwa Allah sedang menulis kisah indah di balik air matamu. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum melihat bagaimana semua ini ternyata adalah bagian dari rencana terbaiknya. Ketika cinta Allah terlihat dari caranya mendidik, sahabat titik lunas, cinta Allah bukan hanya dalam bentuk nikmat, tapi juga dalam bentuk ujian. Seperti seorang guru yang keras agar muridnya naik kelas, begitu pula Allah mendidik kita melalui cobaan. Hutang, kesempitan dan kesedihan, semuanya adalah pelajaran cinta dari Rabb yang Maha Mengetahui. Jadi jangan benci ujian ini, terimalah dengan sabar, karena dari sinilah jalan menuju titik lunas yang sebenarnya dimulai, bukan hanya lunas harta, tapi juga lunas. Tenangkan hati kamu, karena Allah tak pernah salah menulis takdir. Sahabat titik lunas yang dirahmati Allah, berhentilah sejenak dari keluh kesahmu. Tarik napas pelan-pelan dan tenangkan hatimu. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Jika hari ini kamu diuji dengan hutang, itu bukan karena Allah ingin menghancurkanmu, tetapi karena Dia ingin membangunmu. Allah tahu kamu mampu, dan di balik semua ini, ada rahmat yang sedang menunggu untuk disingkapkan. Mengubah pandangan tentang ujian. Seringkali kita memandang ujian hanya dari sisi pahitnya, padahal ujian adalah bentuk kasih yang halus. Seperti dokter yang menusukkan jarum agar kita sembuh, Allah pun kadang memberi rasa sakit agar hati kita bersih. Cobalah ubah cara pandangmu. Bukan lagi mengapa aku diuji, tapi apa yang ingin Allah ajarkan lewat ujian ini. Pertanyaan yang kedua itu akan membuat hidupmu berubah, lebih tenang, lebih sabar, dan lebih penuh makna. Ketika sabar menjadi kunci pelunasan. Tahukah kamu, sabar bukan sekedar menunggu tanpa mengeluh. Sabar adalah cara terbaik untuk mengundang pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak putus asa, setiap kali kamu tetap berdoa meski hasil belum tampak, itu artinya kamu sedang mengetuk pintu rizki dengan kunci terbaik, sabar. Ujian adalah jalan naik. Sahabatku, ujian bukan hukuman, tapi tangga kenaikan derajat. Setiap air mata yang jatuh karena kamu bersabar akan menjadi cahaya yang menerangi langkahmu. Allah tidak akan membiarkan orang beriman terjatuh tanpa makna. Setiap kegagalan membawa hikmah, setiap kesulitan membawa peluang, dan setiap hutang membawa pelajaran yang tak ternilai. Maka teruslah berjalan, meski pelan tetaplah maju. Karena setiap langkah sabar yang kamu ambil sedang membawamu menuju kemerdekaan yang sejati, lunas di dunia, damai di akhirat. Tanda bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Tanda bahwa pertolongan Allah sudah dekat adalah ketika hatimu mulai merasa tenang di tengah badai. Bukan karena masalahmu selesai, tapi karena kamu mulai yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, itulah tanda bahwa kamu sudah naik tingkat, bahwa ujian hutangmu bukan lagi siksaan, melainkan jembatan menuju keberkahan baru. Ketika kamu mulai menemukan ketenangan, sahabat titik lunas, ketenangan bukan datang ketika hutangmu lunas, tapi ketika hatimu yakin bahwa Allah pasti menolongmu. Begitu kamu sudah bisa tersenyum meski keadaan belum berubah, itulah pertanda bahwa hatimu sudah sembuh. Dan seringkali, di saat hati sembuh,
jalan rezeki justru terbuka satu persatu tanpa kau duga. Ketika Allah menguji, Dia juga menyediakan jalan keluar. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan sekedar janji, ini adalah kepastian bagi mereka yang mau kembali. Bertakwalah, jujurlah dalam usaha, jauhi tipu daya, dan jagalah sholatmu. Karena dari ketulusan itulah Allah turunkan pertolongannya. Bukan hanya untuk melunasi hutangmu, tapi juga untuk menenangkan hatimu. Ketika kau mulai melihat cahaya, setelah semua air mata, setelah semua doa yang kau bisikkan di malam hari, akan datang satu masa di mana semuanya terasa terang. Tiba-tiba ada jalan keluar yang tak terduga. Ada bantuan yang datang tanpa rencana. Dan kamu akan tahu bahwa semua perjuanganmu tidak sia-sia. Itulah saat Allah berkata lewat takdir, "Aku mendengarmu sejak awal." Dan saat hidup kembali berwarna, dan saat hutang-hutangmu mulai terurai, sahabat titik lunas, ingatlah rasa ini. Rasa tenang setelah badai, rasa syukur setelah tangis. Jangan pernah lupakan bahwa semua ini bukan karena kuatmu, tapi karena rahmat Allah yang menuntun langkahmu. Gunakan ketenangan ini untuk membantu orang lain yang sedang diuji. Karena dulu kamu dicintai lewat ujian, dan kini kamu bisa mencintai lewat keikhlasan. Doa bersama untuk ketenangan dan pelunasan. Mari, di akhir renungan malam ini, kita tundukkan hati dan bersama-sama berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, kami datang kepadamu dengan hati yang lemah dan penuh harap. Jika hutang ini adalah ujian, kuatkanlah kami untuk menjalaninya. Jika ini adalah teguran, ampunilah kami atas kelalaian kami. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami. Tunjukkan jalan terbaik untuk melunasi setiap kewajiban kami. Dan jadikanlah ujian ini sebab dekatnya kami kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sabar, yang tidak berputus asa dari rahmat-Mu. Lunaskanlah hati kami dari kesedihan, lunaskanlah pikiran kami dari kecemasan, dan lunaskanlah hutang-hutang kami dengan cara-Mu yang penuh keajaiban. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke Titik Lunas, agar semakin banyak saudara kita yang ikut mendoakan dan menemukan ketenangan di tengah ujian hidup. Semoga malam ini menjadi titik lunas dalam hidupmu.